Halo semuanya, Andi kembali dan selamat datang di channel Andi Febriansyah. Oke, sebelumnya gue mengucapkan banyak terima kasih pada kalian sudah mengklik video ini. Dan gue ingin mengucapkan selamat datang untuk kalian semua di channel terbaru gue dan di video pertama gue. Dan untuk kalian semua yang mencari cara bagaimana cara menurunkan berat dan cepat, ini adalah tempat yang tepat untuk kalian semua. Karena di sini gue akan menceritakan sedikit pengalaman gue untuk menurunkan berat badan dari sebanyak 45 kg dari 113 kg ke 68 kg. Dan tentunya kawan-kawan, di sini gue nggak mungkin bantu kalian cuman di satu video ini aja, tetapi gue akan mengupload video setelah ini bagaimana cara mengatur pola makan yang benar, apa saja yang tidak perlu dilakukan ketika diet. Nah, gue akan mengupload video seperti itu. Tapi sebelum itu, tolong kita sama-sama membangun channel ini agar lebih baik dengan cara subscribe, like, dan share ke sosial media Anda semua. Oke? Nah, sebelum itu kawan-kawan, gue mau ceritain sedikit motivasi kenapa gue menurunkan berat badan. Jadi waktu pas gue kelas 1 SMA itu berat gue 97 kg. Nah, pas gue naik ke kelas 3, gue itu naik sekitar 10 kg, yaitu sekitar 107 kg. Nah, pas gue habis lulus dari SMA, gue masuk BLK, itu Balai Latihan Kerja, jadi seperti khusus bekerja, dan gue lulusan perhotelan selama 1 bulan. Setelah lulus dari perhotelan, gue naik lagi menjadi 113 kg, jadi itu sekitar naik 6 kg. Nah, dari situ gue tentu daftar pekerjaan. Nah, pekerjaan yang gue daftar yang berhubungan dengan Balai Latihan Kerja gue. Jadi gue daftar di perhotelan, jadi perhotelan di dekat daerah gue daftar. Dan dari 45 orang yang mendaftar, itu hanya 6 yang diterima yang nilainya paling terbesar, dan gue berada di urutan ketiga. Jadi setelah itu ada wawancara. Ketika wawancara, dari 6 orang hanya 5 orang diterima dan gue sendiri enggak. Sebenarnya gue nggak bertanya sih kenapa gue nggak diterima. Ya karena postur badan tentu dilihat oleh HRD ya. Dan hal yang pertama yang perlu gue tanamin dalam diri gue saat melakukan diet itu adalah konsisten. Jadi gini kawan-kawan, seefektif apapun, sebagus apapun program diet kalian, kalau kalian nggak konsisten atau hanya semangat di awal-awalnya aja, itu menurut gue nggak bakal bekerja di tubuh kalian, dan kalian akan lebih sulit untuk menurunkan berat badan kalian. Karena ketika kalian hanya melakukan 1 minggu atau 2 minggu tersebut, kalian sudah merasa bahwa tidak ada perubahan sama sekali. Dan mungkin karena gue pernah merasakan, mungkin beberapa waktu pertama kita diet itu kita merasa kayak, kok beratnya nggak turun-turun, kok beratnya stuck di sini. Kayak sepertinya gue ini udah atur pola makan, udah berolahraga, kok badannya tetap di situ. Jadi gue juga pernah kawan-kawan dulu waktu pas gue masih gue itu udah melakukan diet tuh berkali-kali. Dari 2016 gue udah melakukan diet, tapi ketika sudah berjalan selama 2 minggu, berjalan selama 1 minggu, gue merasa bahwa gue nggak bakal bisa kurus. Terus lagian berat gue itu stuck di situ aja, nggak bisa berkurang, karena memang udah bawaan badannya itu besar. Dulu emang gue kelihatan besar banget sih, kata kawan-kawan gue terlalu besar bahkan. Nah, terus yang kedua ini yang gue tanamin dalam diri gue itu menjaga pola makan. Nah, tentu menjaga pola makan tuh sangat-sangat penting. Di sini gue tekenin banget, jaga pola makan bisa membantu kalian semua. Karena begini, kita harus tahu nih kalori yang kita butuhkan dalam seharinya itu berapa. Nah, ketika kalian memakan kalori yang lebih dari yang tubuh kalian butuhkan, itu akan sisanya akan dikumpulkan di dalam perut. Nah, itu kenapa biasanya kalau orang yang gendut itu perutnya juga ikut maju ke depan atau buncit. Nah, itulah penyebabnya, karena kalorinya yang kita makan per harinya itu berlebih dari yang tubuh kita butuhkan. Makanya kalau untuk kalian yang masih diet, makanya tentunya hindari yang berminyak ya, karbohidrat tentu dihindari. Kalau untuk kalau kalian memang ikuti cara gua, karena kan semua belum tentu cocok ya, karena cara gua yang begini tuh belum tentu cocok dengan kalian. Jadi sini gua ingin menceritakan sedikit aja pola makan gua. Kalau pola makan gua itu paginya itu gua makannya hanya buah, jadi buah apel atau pir, itu terserah kalian sukanya yang mana. Nah, siang nanti memang pakai nasi, tetapi karena memang udah gua biasain nggak makan yang berminyak-minyak, jadi gua makannya rebus sama sambal mentah dulu. Tapi ya nggak setiap hari begitu, paling sama telur goreng, tapi gorengnya banyakin proteinnya juga lah ya, biar bagus gitu badannya. Tetap semua vitamin-vitamin nggak boleh dilewatkan walaupun diet.
Nah, untuk malam kalian bisa minum protein shake atau makan ubi satu, kentang atau ubi ungu, itu terserah kalian. Waktu pas pertama gue belum olahraga, gue cuma nerapin kayak gitu, seminggu bisa turun hampir 1,7 kg waktu itu. Nah, tapi karena di sini gue olahraga, dan adanya tips yang kedua yang gue mau kasih tahu adalah olahraga. Jadi olahraga di sini kalian tuh gak perlu pergi-pergi ke tempat gym atau pergi kemana. Jika kalau memang kalian ingin diet, kalian tinggal hanya buka YouTube, kalian bakar kardio atau hit kardio yang ada di YouTube kalian. Jadi kalian bisa buka YouTube-nya Dian and May, terus bisa Sabrina juga. Itu kalian bisa lakuin hit cardio di rumah. Dan menurut gua, daripada kalian nge-gym ngangkat beban, lebih bagus kalau kalian melakukan hit cardio untuk menurunkan berat badan kalian, karena cardio itu ampuh untuk membakar lemak. Dan ketika kalian lakukan itu secara rutin dan 1 bulan, gue yakin kalian bisa turun banyak banget. Yang ketiga, gua pola pikir. Nah, pola pikir itu sangat menentukan kalian. Jadi gini, stres yang terus menerus atau kalian sering stres itu bisa menghambat pembakaran lemak atau menghambat metabolisme di dalam tubuh kalian. Nah, jadi di sini stres harus dihindari. Pola pikir kedua adalah pola pikir kita untuk tidak selalu memikirkan tentang makanan. Mungkin seperti gua dulu pas gua masih gendut, setiap lihat makanan di HP yang enak sedikit, gua rasanya ingin nyemil. Tapi kalau memang benar-benar kalian niat ingin menurunkan berat badan karena termotivasi oleh sesuatu, atau kalian melihat badan atau tubuh kawan kalian yang lebih bagus, itu kalian bisa jadikan motivasi. Step gue selanjutnya itu menimbang. Nah, jadi menimbang nih, kalian jangan sering-sering menimbang, karena ketika kalian sering-sering menimbang, itu akan membuat pola pikir kalian bahwa berat gua nggak turun-turun. Kenapa berat gua nggak turun-turun? Karena kalian ketika berat badan turun berapa ons, 3 ons, 4 ons, 5 ons, itu kalian langsung menimbang, jadi sehingga kayak terlihat tidak ada perubahan. Nah, kalau saran gua, karena waktu itu pas gua diet, gua itu nimbang sekitar seminggu sekali. Nah, jadi seminggu sekali menimbang, seminggu sekali menimbang. Nah, jadi ketika kalian sudah mengetahui berat seminggu turun kalian akan lebih semangat. Karena gue sudah pernah merasakan pas gue seminggu diet dan gue nggak nimbang sama sekali. Memang sebelum diet kalian harus nimbang terlebih dahulu ya, karena biar tahu progresnya turun berapa kilo. Jadi sebelum diet tuh kalian nimbang, nanti sudah 1 minggu kalian melakukan diet, kalian boleh nimbang, dan turun 2 kilo atau 2,5 kilo dalam 1 minggu, itu akan membuat kalian lebih semangat untuk melakukan diet tersebut. Nah, tips selanjutnya, gue selalu minum ketika gue olahraga atau gue habis hit cardio, itu gue minum lemon ya. Jadi air lemon yang diperes dalam botol, dan itu kalian harus minum yang banyak. Jadi salah satu hal yang mudah untuk menurunkan berat badan tuh minum yang banyak. Dalam sehari minum bisa 2 liter atau 2,5 liter. Jadi minum gue itu nggak hanya minum air putih biasa, tetapi minum gue kasih peresan air lemon. Nah, itu bagus banget, dan menurut gue itu memang benar-benar ampuh di badan gue. Tapi untuk yang punya emah itu harus hati-hati, kalian harus cari bagaimana caranya agar emah itu tidak kambuh ketika kalian minum air lemon. Jadi, nah kawan-kawan, mungkin video pertama ini gue hanya memberitahu bagaimana cara gue menurunkan berat badan. Seperti tadi yang gue kasih tahu ke orang semua, itu adalah bagaimana cara gue menurunkan berat badan. Memang begini, menurunkan berat badan tuh dengan cara mengurangi makan tuh memang sangat bagus, karena memang ampuh untuk menurunkan berat badan. Tetapi jika tidak diselingi olahraga, badan kalian tidak kencang atau bergelembir, dan juga untuk kembali seperti semula atau untuk gendut seperti semula itu akan lebih cepat dibandingkan kalian olahraga. Dan juga untuk menurunkan berat badan itu lebih bagusnya ketika kalian diselingi olahraga juga, dan tidak hanya diet tentang mengurangi makanan. Itu menurut gue akan lebih lebih cepat untuk menurunkan berat badan. Dan seperti gue bilang tadi, kalian boleh tanya apapun tentang masalah atau problem kalian saat kalian melakukan diet di kolom komentar. Insya Allah akan gue kasih saran sedikit, dan semoga saran itu bisa bermanfaat untuk semua orang. Dan gue pun setelah ini akan mengupload video yang lebih detail atau lebih ke spesifik dan khusus-khususnya saja. Dan oleh karena itu, semoga video-video gue itu bisa bantu kalian semua. Tolong benar-benar kita bangun channel ini agar bermanfaat bagi orang banyak dengan cara subscribe, like, dan share ke sosial media Anda. Nah, gue rasa video gue sampai di sini aja. Selamat ketemu di video selanjutnya.